Selamat datang di Siniar Berita Akhir Minggu bersama saya Anbia yang akan membacakan berita-berita terkini untuk Anda. Berita pertama adalah berita internasional. Dikutip dari Kompas.com, berita dari New York, kapal selam wisata Titanic yang membawa 5 orang ditemukan dalam keadaan hancur berkeping-keping akibat ledakan dahsyat yang menewaskan semua orang di atas kapal tersebut. Demikian disampaikan oleh penjaga pantai Amerika Serikat US Coast Guard pada Kamis 22 Juni 2023 waktu setempat. Dengan ini, upaya pencarian kapal tersebut yang dimulai sejak Minggu 18 Juni 2023 dan dilakukan oleh berbagai negara pun diakhiri. Dikutip dari Reuters, Laksamana Muda Penjaga Pantai Amerika Serikat, John McGurk, mengatakan sebuah kapal selam robot yang dikerahkan dari sebuah kapal Kanada menemukan puing-puing dari kapal selam Titan pada Kamis pagi di dasar laut. Lokasinya berada sekitar 1.600 kaki atau 488 meter dari haluan Titanic, 2,5 mil atau 4 km di bawah permukaan di sudut terpencil Atlantik Utara. Kapal selam Titan yang dioperasikan oleh perusahaan Ocean Gate Expedition asal Amerika Serikat itu telah dinyatakan hilang sejak minggu lalu. Kapal hilang kontak dengan kapal pendukung permukaan selang 2 jam menyelam menuju kapal Titanic. John mengungkapkan 5 fragmen utama Titan berukuran 22 kaki atau 6,7 meter ditemukan dalam bentuk bidang puing-puing yang tersisa dari kehancurannya. Ini termasuk kerucut ekor kapal dan 2 bagian lambung kapal. Tidak disebutkan apakah ada sisa-sisa jasad manusia yang terlihat. Bidang puing-puing di sini konsisten dengan hasil ledakan dahsyat kapal, kata John. Bahkan sebelum konferensi pers, Coast Guard Ocean Gate mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada yang selamat di antara 5 orang yang berada di dalam Titan, termasuk pendiri dan kepala eksekutif perusahaan Stockton Rice yang mengemudikan kapal selam itu. 4 orang lainnya adalah miliarder dan penjelajah Inggris, Hamish Harding, 58 tahun, pengusaha kelahiran Pakistan, Shahzada Daud, dan putranya Sulaiman, keduanya berkewarganegaraan Inggris, dan ahli kelautan Prancis dan pakar Titanic terkenal, Paul Henry Nargeleot, 77 tahun, yang telah mengunjungi bangkai kapal tersebut puluhan kali. Orang-orang ini adalah penjelajah sejati yang memiliki semangat petualangan yang berbeda dan hasrat yang mendalam untuk menjelajahi dan melindungi lautan dunia, kata perusahaan tersebut. Hati kami bersama 5 jiwa ini dan setiap anggota keluarga mereka selama masa yang tragis ini, tambahnya. Tim penyelamat dari beberapa negara telah menghabiskan waktu berhari-hari untuk memindai ribuan mil persegi lautan lepas dengan pesawat dan kapal untuk mencari tanda-tanda keberadaan Titan. Liputan media dunia yang intens mengenai pencarian ini sebagian besar menutupi dampak dari bencana maritim yang jauh lebih besar yang berasal dari karamnya kapal migran di lepas pantai Yunani minggu lalu yang menewaskan ratusan orang. Berita kedua. Berita kedua adalah berita nasional. Mahfud MD, dulu kasus TPPO macet karena ada backing, sekarang 450 orang jadi tersangka. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyampaikan perkembangan terbaru terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mahfud mengatakan bahwa dahulu kasus TPPO seperti macet, tetapi kini sudah lebih dari 450 orang terjerat sebagai tersangka. Anda lihat sangat produktif. Dulu sempat macet karena ada sindikat, ada backing, ada macam-macam. Sekarang lebih
dari 450 sudah jadi tersangka, kata Mahfud MD di sela-sela Fun Walk HUT ke-77 Bayangkara di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat, Minggu 25 Juni 2023. Mahfud mengklaim lebih dari 1.500 orang dalam 3 minggu terakhir diselamatkan dari tindak perdagangan orang. Dan sekarang kita akan terus meningkatkan tindakan, ujar Mahfud. Sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa TPPO melibatkan jaringan yang ada di pemerintahan dan swasta. Hal ini diungkapkan Mahfud setelah berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau 5 April 2023. Ini ternyata melibatkan jaringan, baik di kantor-kantor pemerintah maupun di swasta. Saya sudah punya daftar jaringan itu yang nanti akan diuji sahih dulu, ujar Mahfud dalam siaran pers lewat tayangan YouTube Kemenko Polhukam, Kamis 6 April 2023. Mahfud mengatakan TPPO merupakan tindak pidana yang sangat keji bagi kemanusiaan dan pemerintah sudah memiliki undang-undang untuk menangani kasus tersebut. Berita ketiga. Berita ketiga adalah berita olahraga. Hasil final Taipei Open 2023, Chico juara selebrasi sujud. Dikutip dari kompas.com, tunggal putra Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo berhasil keluar sebagai juara Taipei Open 2023. Kepastian Chico meraih gelar juara Taipei Open 2023 setelah menang atas wakil tuan rumah Su Liyang. Laga Chico versus Su Liyang dalam final Taipei Open 2023 bergulir di Tianmu Arena pada Minggu 25 Juni 2023. Chico meraih kemenangan atas Su Liyang melalui straight game atau 2 game langsung dengan skor 2-3, 2-1, dan 21-15. Seusai dipastikan sebagai juara Taipei Open 2023, Chico berselebrasi sujud. Berita keempat. Membacakan berita tentang terungkapnya pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 untuk tahun 2023 bukan Sintayong. Dikutip dari Bulanet, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 bukanlah Sintayong, melainkan Bima Sakti. Coach Bima Sakti dipilih menukangi timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 karena PSSI ingin memberikan kesempatan kepada pelatih muda untuk unjuk gigi. Sebelumnya, arsitek berusia 47 tahun itu berstatus juru taktik timnas Indonesia U16 sejak 2019. Kami rasa akan memberikan kesempatan kepada Coach Bima. Kita perlu coach-coach muda, ujar Erick Thohir saat sesi jumpa pers di Gedung Dana Reksa, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Juni. Jadi kami akan memberikan kepada Coach Bima Sakti dan nanti kami akan diskusikan di komite eksekutif atau Exco. Pasti ada pendampingan karena ini kejuaraan dunia, katanya menambahkan. Menurut Erick Thohir, pelatih lokal harus dikembangkan. Di timnas Indonesia, senior asuhan Sintayong juga sudah melibatkan pelatih lokal. Begitupun di timnas Indonesia U23 arahan Indra Safri. Di kepemimpinan Coach Sintayong itu ada pelatih Nova Arianto dan pelatih-pelatih baru. Indra Safri banyak coach muda, ada Kurniawan, saya rasa positif, imbuh Erick Thohir. Adapun Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah pada Jumat 23 Juni malam waktu Indonesia Barat menggantikan Peru. Berita kelima. Berita dikutip dari kompas.com, main ke Taman Wisata Candi bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu liburan sekolah. PT Taman Wisata Candi, TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko menghadirkan beberapa aktivitas liburan seperti
arti yang dapat dijajal oleh si kecil sekaligus mengasah kreativitas. Dikutip dari Antara, program bertajuk Kumpul Bocah ini dilaksanakan di destinasi Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Keraton Ratu Boko, serta teater dan pentas Ramayana Prambanan selama 23 Juni sampai 20 Juli 2023. Agenda seni budaya dengan nilai-nilai historis khas destinasi heritage menjadi aktivitas wisata yang menarik untuk dinikmati, kata Direktur Pemasaran, Pelayanan dan Pengembangan Usaha PT TWC Heti Herawati di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 25 Juni 2023. Heti menyebutkan aktivitas ini bisa dijajal adalah kegiatan budaya dan sejarah di Candi Borobudur, kegiatan seni dan sosial di Candi Prambanan, dan bersantai menikmati panorama alam di Candi Ratu Boko. Berikut rinciannya. Workshop Jataka di Candi Borobudur 26 Juni sampai 9 Juli menghadirkan 4 tema kegiatan, yaitu workshop membatik dan gerabah, workshop mewarnai topeng dan payung, storytelling dan membuat wayang Jataka, serta dolanan anak di Museum Kapal Samudra Raraksa. Medang Prambanan Nyawiji 30 Juni 16 Juli menghadirkan dolanan anak tradisional, pertunjukan musik anak, dan arkeolog junior di Selatan Museum Prambanan. Lalu Pasar Medang Ratu Boko Nyawiji 23 Juni sampai 20 Juli menghadirkan dolanan anak tradisional dan kesenian tradisional di loading dock area Ratu Boko. Terakhir adalah Girlik Piknik Hadang Harang 26 Juni sampai 20 Juli menghadirkan hiburan berkonsep seni dan sosial di dek panggung Kinari Riverside Theater Pentas. Heti menambahkan dengan 120.000 per paket, wisatawan juga bisa menikmati live cooking dan suguhan minuman tradisional yang bisa dinikmati sambil melihat panorama Candi Prambanan kala senja. Adapun program ini turut menggandeng komunitas UMKM di sekitar kawasan Taman Wisata Candi. Berbagai produk unggulan dari UMKM lokal dan pedagang kios wisata ini dikurasi dan disajikan kepada wisatawan melalui langganan khas Pasar Medang Nyawiji, pasar otentik yang hadir di destinasi PT TWC, ujarnya. Dan terakhir, saya akan mempersembahkan dari Detik Hot untuk rekomendasi film Netflix untuk waktu luang. Teman-teman, saya akan di sini sebetulnya ada rekomendasinya ada 44, cuman saya akan memberikan 5 rekomendasi, yaitu pertama adalah The Mother, diperankan oleh Jennifer Lopez, yang bersinopsis mengenai seorang mantan pembunuh bayaran dalam film berjudul The Mother. Film rilis pada tahun 2023 ini mengisahkan Jennifer Lopez yang berusaha untuk melindungi putrinya yang sudah lama tak ditemui. Yang kedua adalah Murder Mystery 2, bercerita tentang sepasang suami istri Nick dan Audrey Spitz diundang ke acara pernikahan mewah sahabatnya yang seorang miliarder setelah sukses memecahkan misteri pembunuhan di film pertamanya. Dua sejoli ini kembali dihadapi dengan kasus penculikan dan pembunuhan. Yang ketiga adalah film dari Indonesia dari V-Cinema, yaitu Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Adalah film dengan genre drama yang rilis pada 2023. Film ini menceritakan kisah Aurora yang sedang melanjutkan studi di London dan menghadapi permasalahan dalam hubungan asmaranya ketika jauh dari keluarga. Yang keempat adalah film Unlock, merupakan film misteri asal Korea Selatan. Film ini mengisahkan hidup seorang wanita yang menjadi dalam bahaya setelah ponsel genggamnya tertinggal di dalam bus. Dan yang terakhir adalah film kelima yang saya sarankan adalah, atau saya rekomendasikan adalah Dear David, film drama romantis, merupakan film asal Indonesia yang dibintangi oleh Sina Sinamon dan Emir Mahira, mengangkat kisah remaja SMA. Film ini menceritakan Laras, siswi beasiswa yang hidup berubah ketika blog berisi cerita fantasi tentang orang yang ia sukai terkuak. Dan
akhir kata setelah saya telah membacakan semua. Semoga Anda terupdate dengan berita-berita di akhir pekan ini. Sampai ketemu di akhir minggu selanjutnya. Salam siniar akhir minggu. Bye-bye.